sebenarnya untuk ikan predator itu bisa makan pelet atau enggak? Bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Oke. Dengan cara-cara tertentu nih. Halo sahabat Platinum, kembali lagi bareng kita Mr. Platinum di sini. Ada saya Kiwan dan saya Kurnia. tentu saja masih di program yang luar biasa. Yang luar biasa. Di channelnya PT Platinum Adi Sentosa. Ini adalah rekomendasi ampuh dari Platinum untuk sahabat Platinum semuanya pecinta ikan hias. Yes, betul. Nah, kesempatan kali ini kita mau bahas yang hal ikan yang berbeda nih. Lebih umum mungkin kita jumpai penghobi yang memelihara ikan koi atau goldfish gitu-gitu ya. Kayak kita ke tempat-tempat umum aja di kolam-kolamnya kebanyakan isinya Koi, belum tentu. goldfish, Isi air dulu. Betul. Karena sering nggak ada ikannya juga. Biasanya daun banyaknya di sini. Jadi mereka pelihara daun ya. Daun. Penghobi daun jangan-jangan mereka. Daun, rambutan atau jambu biasanya. Iya. Ya, tapi seringnya kita akan jumpain koi atau goldfish lah ya di rumahnya orang-orang. Nah, tapi Kesempatan kali ini kita mau bahas ikan yang sedikit berbeda. ikan yang berbeda. Yang lebih sangar, yang lebih agresif, Belum tentu sangar. yang lebih Belum tentu agresif. lebih begini loh, apa sih begini namanya? Apa? Kayak gini apa? Begini lebih Tetapi yang punya insting mangsa lah ya. Insting memangsa. Lebih seringnya kita sebut sebagai ikan predator. wis mantep nih. Ikan predator. Ikan predator itu banyak banget sih. Banyak banget. Klasifikasinya apa ya? Luas banget. Luas. Jenis-jenisnya juga banyak banget, dan di kesempatan kali ini kita menggabungkan juga tipe arwana ya, Arwana. bersama juga dengan ikan-ikan predator lainnya. Nah, kalau ngomongin ikan predator yang kamu tahu ada ikan apa aja? Ikan predator. Mungkin yang paling banyak orang pelihara itu ada pari air tawar. Pari air tawar sekarang banyak ya, rame ya? Rame, dia tuh lagi booming banget emang tuh. Iya, lagi Tapi primadona emang, banget ya. Bentuknya juga bagus, warnanya bagus. Rata-rata kalau aku lihat di beberapa penghobi tuh, arwana terutama, kompengnya itu ikan pari. Ikan pari ya? Ikan pari. Oh, oke, iya emang cocok sih, jadi berkelas gitu kesannya. Oke. Kalau pari itu. Karena juga mungkin, karena arwana kan lebih banyak main di tengah sama top ya. Oh iya. Ikan pari kan mainnya di Di bawah. Jadi mungkin untuk mengisi Kekosongan yang di ruangan bawah yang tuh di bawah, juga. betul. Mereka gak akan sering bentrok lah. Enggak, karena Ya. jarang kan ikan pari naik ke atas. Benar. Betul. Nah, kali ini kita mau bahas. Apalagi itu? Oh iya, belum ya, baru Ada- pari doang ya. iya, ada Pari, ikan apa lagi? Peacock bass. Peacock bass. Peacock bass banyak nih jenisnya nih. Benar, Ada Peacock benar. bass blue azul, ada orinoco, ada Peacock bass mono, Si paling peacock bass loh. Peacock bass temensis. Wah, pokoknya banyak dah. Oh, gue Pokoknya gak paham jadi- dah. Gue cuman paham tuh jantan sama betina. Kalau jantannya itu bisa kayak ikan lohan tuh, ada Oh, jenongnya. ada ininya, tonjolannya. Nah, itu katanya kalau lagi birahi tuh makin gede. jenong tuh. Oh, itu juga biasanya kalau udah di usia atau berukuran yang udah jumbo itu biasanya. Oh. Tapi itu juga belum tentu, tergantung dari genetik ikannya sama pakannya. Si paling peacock bass lu memang. Oke, langsung aja. Langsung aja lah. Kita di sini kita mau sampaikan ada apa nih dari Platinum untuk mendukung para penghobi ikan predator. Kita ada satu Pakannya ya. brand dari JPD. Oke. Dia itu menciptakan formulasi untuk ikan arwana dan predator nih. Arwana dan predator. Betul. Oke, ada apa aja tuh? Nih, yang pertama ada JPD Arwana, JPD Predator Color, dan JPD Predator Growth. Oke, perbedaannya apa aja tuh? Nah, untuk JPD Predator Color dan Predator Growth, jelas dong sesuai dengan namanya, Color dan Growth. Oke, satu untuk growth, satu untuk color ya. Untuk color, satu betul. Dan apakah itu bisa digunakan untuk semua jenis ikan predator? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa dong. Karena sering tuh dari orang-orang yang sebenarnya kebanyakan yang nanya itu adalah orang-orang yang nggak pelihara ikan predator juga sih, setahu gua. Karena yang pelihara ikan predator pasti nggak akan nanya itu lagi. Karena mereka sering nanya, emang predator bisa makan pelet? Banyak
Ya, itu biasa yang nanya nggak punya tuh. Belum punya ya? Iya, makanya jadinya ya cuma kita kan nggak mau menyalahkan yang nanya juga. Benar, kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Oke. Nah, sebenarnya untuk ikan predator itu bisa makan pelet atau enggak? Bisa. Jawabannya adalah sangat bisa. Oke. Dengan cara-cara tertentu nih. Oke, ada yang mempuasakan dulu. Betul, ada yang mencampurkannya. Ya, betul. Dan saya baru dapat ilmu baru nih. Kemarin ngobrol sama Bro Anthony Jemvlog, katanya salah satunya caranya juga memang dalam satu tank itu Ya. harus dibanyakin tuh ikan-ikannya. Supaya yang tadi jiwa kompetisinya. Oke. Jadi ketika si peletnya turun, orang-orang lagi ikan-ikannya itu saling berkompetisi mau ngambil. Apalagi misalnya tadinya mungkin dia belum mau tuh, tapi kalau ngelihat yang lain tuh mau, akhirnya dia jiwa kompetisinya muncul. Apa sih yang kalian jadi makan? ikut-ikutan. Jadi kepo gitu. Iya, ikut-ikutan. Iya. Ya, benar-benar. Nah, setelah dia suka tuh, jadi suka terus tuh. Oh, jadi kebiasaan lama Benar. makan pelet. Nah, sebenarnya manfaat pelet ini untuk ikan predator tuh juga nggak kalah bagusnya. Apa itu? Nah, yang pertama, ikan predator makan pelet itu dia bisa mengurangi resiko-resiko terkena bakteri atau penyakit dari luar. Benar. Biasanya kan, biasanya kalau orang predator itu ngasih makannya kan pakan hidup atau ya intinya yang ada di alam, jangkrik lah, ulet, cacing, kelabang. Nah itu kan kita nggak tahu ya di alam itu apakah dia bawa bakteri atau penyakit. Benar. Dan ikan yang dikasih itu juga apakah ikan itu ada bakteri atau penyakitnya. Nah itu kan main langsung ditaruh aja di akuarium. Dan langsung dimakan itu sama ikannya itu. Jadi kemungkinan besar ikan predator punya kita itu jadi tertular sama bakteri apa yang dimakannya itu. Apalagi kan harga beberapa ikan predator itu kita tahu ya, lumayan ya. Nggak murah. Udah besar juga. Mungkin selain dari harga, kalau kita penghobi kita juga akan sayang sama ikannya kita. Ya, kalau sakit juga kita rungkat, kita pusing gitu ya. Jadi daripada terkena apa-apa yang terbawa sama pakan hidup yang kita nggak tahu, lebih baik kita sarankan gunakan pelet gitu ya. Benar. Di JPD kita punya predator growth dan predator color di sana. Oke. Lalu ada khusus yang buat arwana? Ada. Perbedaannya apa tuh? Kenapa nggak arwana tuh dikasih aja pakan predator yang biasa? Karena arwana itu kan dia ikannya lebih aktif di atas ya atau top. Jadi peletnya aja bentuknya berbeda. Dan khusus floating ya dia? Khusus floating, benar. Kalau arwana itu dia lebih peletnya floating. Jadi arwana begitu ngelihat yang bergerak di atas, itu dikira mangsanya langsung di bantai. Bentuknya seperti apa bedanya? Kalau pelet kan biasa bulat-bulat tuh. Nah, kalau arwana itu bentuknya kayak model pelet atau stick. Jadi nggak bulat, dia lonjong. Oh, agak lonjong dia ya. Jadi agak panjang lah ya. Ya, rada panjang. Oke, jadi kesannya itu mungkin dia ngelihat itu sesuatu yang bergerak agak panjang, jadi dia penasaran dia makan gitu. Betul. Nah, cuman juga ada kelebihan dari pelet-pelet JPD untuk arwana sama predator. Karena kan biasa mereka terangsang dengan sesuatu yang hidup gitu ya, selain agresif. Juga ada bau khas ya. Bau khas ya. Mungkin kata orang baunya lebih amis gitu kan. Baunya ini dikhususkan memang untuk meningkatkan patabilitas ya. Patabilitas dari ikannya. Patabilitas itu adalah nafsu makan yang memang dirangsang dari si pelet-peletnya ini, sehingga si ikan-ikan predator atau arwana itu lebih mau untuk menyerap atau makan si peletnya itu. Karena kebanyakan ikan predator pada umumnya kan pemakan karnivora ya atau pemakan daging. Jadi begitu nyium yang bau-bau amis, dia lebih agresif. Benar. Dan itu dibuat dari bahan-bahan alami yang tadinya itu juga memang mangsanya mereka. Kayak misalnya udang atau larva atau segala macam, itu yang dibuat jadi bahan pembuatan peletnya itu. Gitu. Jadi apa yang ada di alam itu juga ada di dalam peletnya ini. Dari nutrisi, vitamin, protein, kalsium dan lain-lain itu ada di dalam peletnya ini. Dan jadi udah nggak perlu repot-repot lagi. Dengan pakan pelet ini tuh semua kebutuhan ikan arwana sama predator itu udah terpenuhi. Salah satu keunggulannya juga di dalam pelet diformulasikan khusus jadi semua vitamin, gizi dan juga untuk mendukung kesehatannya kayak di JPD itu kan mengandung prebiotik dan atau probiotik ya di dalamnya. Jadi dipastikan lebih sehat lah ya ikannya. Lebih sehat, lebih
efisien, nggak perlu Kita buka juga gak kulkas, ribet. nggak ribet lah intinya, lebih efektif. Nyiapin pakan hidup, harus belanja lagi, siapin yang fresh, segala macam. Ribet lah. Betul. Kita mengurangi segala keribetan. Hidup udah ribet ya. Yaudah, jangan cerita di sini dah kalau soal kehidupan. Dan kita langsung aja nih ngebahas tentang Soal hati, soal JPD. hidup. Hidup lu ringkat banget ya. Nah, selain daripada JPD Predator, kita mau ingatin lagi mungkin dari teman-teman yang nonton di sini juga ada yang pelihara koi juga nih. Harusnya ada. Ada ya? Harusnya ada. Nih, ada JPD Medicap Sinking nih di sini. Ini baru nih kayaknya nih. Benar. Ini sudah kita, kalau mau lengkapnya kalian bisa cek di rekomendasi ampunya kita untuk tipe koi ya. Lanjut, selain dari JPD, untuk mendukung Predator kita juga punya apa nih di depan kita ini? Wah, ini nih yang paling menarik juga nih. Ada Trident Aquacare, banyak juga ya jenis. Benar banget. Nah, kita mulai dari ada Trident Aquacare apa nih? Trident Aquacare Flowerhorn Gold Premium. Nah, ini untuk si ikan lohan ya. Lohan nih. Benar. Lalu yang kedua ada buat kalian yang punya diskus. Diskus apa diskus apa diskus? Discuss kayaknya deh. Diskus ya? Discuss. Diskus. Oke, nah diskus ini ada Trident Aquacare Diskus Gold Premium. Gold Premium, lalu juga ini Ada ada untuk yang pelihara ikan cupang nih. Ikan-ikan beta lah kalau Beta. orang nyebutnya. Ada Trident Aquacare Beta Gold Premium. Oke, lalu ini ada apa? Ini ada ikan-ikan sejenis minefish Mhm. dan sebagainya, itu ada Trident Aquacare Tropical Gold Premium. Oke, ini untuk ikan-ikan air tawar yang kecil-kecil lah ya, Ya, bisa. bisa. Buat glowfish juga bisa. Ya, bisa. Lalu ini? Nah, ini nih. Ini yang biasa pelihara ikan-ikan air laut atau akuarium air laut. Biasanya bingung kasih makan apa. Ini nih cocok nih Trident Yes, Aquacare. kalau kalian mau coba kasih pelet juga ya. Bisa Trident Dengan Trident Aquacare Aquacare. Marine Gold Premium. Benar. Lalu juga di sini ada Nah, ini ada ini sebenarnya untuk larva-larva ikan atau udang-udang hias nih yang biasa ditaruh di aquascape. Untuk pakannya tuh bisa pakai ini nih. Trident Aquacare. Decapsuled Artemia. Oke, dan terakhir ada Dan apa? terakhir nih, ini sebenarnya fungsinya banyak. Dia nggak cuma buat untuk ikan yang ada di aquascape, dia bisa juga untuk tambahan pakan nih, seperti koi atau goldfish juga bisa nih. Bisa buat semua jenis ikan karena ini adalah biangnya dari astaxanthin gitu Yes, ya. betul. Trident Aquacare astaxanthin. Beberapa astaxanthin ada yang sintetis gitu. Ya, Nah, itu mungkin kalian akan melihat efeknya lebih cepat loh, mungkin merahnya Lebih cepat, pada ikan. benar. Cuman berbahayanya adalah itu kimiawi sekali. Di sana. artinya dalam jangka waktu penggunaan yang lama itu dampaknya buruk buat ikan ya? Bisa jadi. Oke. Karena suatu yang terlalu banyak kita push yang kimiawi itu gak bagus Nggak juga. bagus, benar. Nah, ini Trident Aquacare astaxanthin, ini dari bahan alami. Alami. Dari alga Hematococcus ya, Ya, kalau benar. saya nggak salah. Itu lalu juga di dalamnya juga sudah mengandung vitamin dan gizi untuk melindungi dan juga meningkatkan imunitas dari si ikannya. Ya. Jadi kalian bisa mencampurkannya mungkin dengan beberapa pakan-pakan yang ada di sini dan atau pakan-pakan lainnya. Kalian bisa menambahkan si Trident astaxanthin untuk mendapatkan warna merah yang lebih cerah lagi ya. Betul. Gitu. Oke. Selain ini juga kita punya PSB mikroorganisme ya untuk PSB Trident. mikroorganism itu biasanya untuk akuarium atau tank atau kolam yang baru. Kalau nggak mau nunggu lama bakteri nitrifikasinya matang, bisa pakai itu tuh. Yes, itu sebagai bakteri starter ya. Bakteri ya? starter. Oke, ngomongin bakteri starter artinya ngomongin filtrasi. Filtrasi ngomongin air. Air itu ngomongin Isi air. isi air apa? Hidrogen sama oksigen. Lu mau bahas kimia nih di sini? Enggak dong. Kalau ngomongin air, artinya kita harus ngomongin cara bagaimana kita mengolah si air ya dan sebagainya. Nah, di dalam tank-tank predator tuh, kalau kita bicara tuh tank-tank predator yang sudah lengkap, yang besar kayak gitu, palut-palut, tank med gitu, Megatank lah. megatank gitu ya. Biasanya tuh kalau orang untuk menunjukkan kasta, kalau saya bilang. Mantap tuh. Jadi ada harta tata raisa.
Kasihan Raisa dibawa-bawa ya. Emang masih zaman ya ngomongin Raisa? Itu zaman saya kecil itu kayaknya. Zaman lu kecil emang lo sama Raisa beda berapa jauh? Nah, apa namanya? Biasa untuk menunjukkan apa ya, koleksi dari predator ya. Mereka punya palut-palut yang besar, mega tank kayak gitu ya. Nah, kita punya rekomendasi kalau misalnya kalian punya kubikasi yang besar nih. Yang pertama mungkin kubikasi airnya dulu ya, untuk mendorong bagaimana perputaran airnya ke filtrasi mekanis biologis. Mungkin teman-teman semuanya udah tahu soal Matala ya. Kita sudah bahas di banyak kontennya kita. Kalian juga bisa follow media sosialnya di matala.indonesia. Di sana kita sudah sering menjelaskan soal filter media. Lalu juga ada brush untuk proses filter mekanisnya. Tapi jangan lupa di sini ada ini nih. Matala Geyser Max Flow Pump. Yes. Ini Matala Geyser Max Flow Pump. Ini adalah pompa dari Matala. Dengan misalnya kalian ukur sendiri tuh kubikasi mega tanknya kalian, kalau misalnya sudah mencapai si 12.400, itu kalian bisa pakai dari Matala Geyser Max Flow Pump ini yang GM 3200. Lalu ada yang GM 3800, ini dengan LPH 14.400. Ada GM 4700, LPH-nya 18.000. GM 5300, LPH-nya 20.060. Dan terakhir yang paling besar itu GM 6200, ini LPH-nya mencapai 23.500. Gitu. Artinya Geyser Max ini bisa untuk segala jenis atau ukuran kolam ya? Benar, yang karena minimal tadi ya? kubikasinya bisa mengalirkan LPH di 12.400. Jadi megatank bisa lah pakai ini. Nah, selain menggunakan Matala Geyser Max Flow Pump ini, bisa juga kalau ada yang namanya itu aerasi. Di dalam akuarium itu penting banget. Benar. Karena sama, kita harus menjaga supaya ada sirkulasi oksigen di dalamnya. Betul. Nah, kita punya apa? Kita punya namanya Matala Aeration System. Benar, Aeration System. Nama alatnya itu ada beberapa ya. Mulai dari Matala Linear Diaphragm Air Pumps yang ada di sana tuh. Ada di sini. Yes. Itu mulai dari HK40L, 40 liter sampai ke HK 250L. Gitu. Jadi yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu bisa ada tuh. semua ya. Nah, lalu kalau mau lebih maksimal bisa dipadukan lagi dengan Matala Fine Bubble Membrane Diffuser. Jadi itu adalah membran yang nantinya memunculkan gelembung-gelembung aerasi. Dan itu gelembungnya itu halus banget. Oh, berarti kalau gelembung halus, otomatis kalau ikan ngelewatin itu nggak ngerusak tuh sirip-siripnya, si ikannya juga nggak kaget gitu. Karena kaget. kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Kayak kita lewatin gitu aja. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan si mega tanknya dengan dasarnya itu mungkin nggak rata, pakai batu kerikil atau beberapa pakai pasir atau apa segala macam. Ada lagi yang bisa tambah tatakan ya, itu dengan Matala Membrane Base 1+1. Jadi itu dipadukan dengan si Matala Fine Bubble Membrane bisa di sana. Jadi semuanya lengkap ya. Untuk aerator ya teman-teman, itu juga penting banget kalian harus pikirkan. Dan sarannya kita jangan ragu untuk pakai Matala. Betul. Karena ini sudah bertahun-tahun terbukti ampuh dan juga barang-barang produk-produk dari PT Platinum Adi Sentosa ini memang dioptimalkan untuk berbagai jenis ikan hias yang dimiliki oleh sahabat Platinum semuanya. Oke, nah buat sahabat Platinum semuanya mungkin yang masih mau bertanya-tanya soal Matala, atau soal Dan Aquacare, atau pakan-pakan lainnya, bisa kemana? Bisa tulis di kolom komentar atau bisa follow Instagram kami, DM dan tulis di kolom komentarnya. Di mana? Di Platinum Adi Sentosa. Itu ada di Instagram, ada di Facebook dan TikTok. Nah, buat mereka yang bertanya-tanya nih, bisa dapatkan sesuatu nggak? Bisa, tenang aja. Untuk yang bertanya bisa dapatkan sesuatu merchandise yang eksklusif. Caranya gimana? Caranya tulis pertanyaan
di kolom komentar yang menarik dan sebanyak-banyaknya. Yes, nanti kalau ada muncul di seksi Q&A-nya kita, kalian kesempatan untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari PT Platinum Adi Sentosa. Kapan lagi tuh dapet tuh? Benar. Kan? Saya aja pengen. Saya aja pengen ini. Ya udah, kamu dibayar pakai merchandise. Coba itu. Dan kita juga akan segera launching dua brand baru ya. Yang luar biasa nanti untuk menunjang juga kebutuhannya sahabat Platinum semuanya. Dan terakhir jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa untuk subrek, komen, dan likes.